Shalom, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan dalam program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas berkat-Mu bagi kami pada hari ini. Kami boleh menikmati kehidupan yang baru oleh karena pertolongan-Mu bagi kami. Kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Hanya oleh Roh Kudus, hati dan pikiran kami terfokus kepada firman-Mu, sehingga seluruh kehidupan kami dapat dibaharui oleh firman-Mu. Ya Bapa di sorga, berfirmanlah kepada kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari kitab 1 Samuel pasal 20 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-23. Perjanjian antara Daud dan Yonatan. Maka larilah Daud dari Nayot dekat Ramah, sampailah ia kepada Yonatan, lalu berkata, "Apakah yang telah kuperbuat? Apakah kesalahanku dan apakah dosaku terhadap ayahmu, sehingga ia ingin mencabut nyawaku?" Tetapi Yonatan berkata kepadanya, "Jauhlah yang demikian itu, engkau tidak akan mati dibunuh. Ingatlah, ayahku tidak berbuat sesuatu, baik perkara besar maupun perkara kecil, dengan tidak menyatakan kepadaku. Mengapa ayahku harus menyembunyikan perkara ini kepadaku? Tidak mungkin." Tetapi Daud menjawab, katanya, "Ayahmu tahu benar bahwa engkau suka kepadaku. Sebab itu pikirnya tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini. Nanti ia bersusah hati. Namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut." Yonatan berkata kepada Daud, "Apapun kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu." Tetapi lalu kata Daud kepada Yonatan, "Kau tahu, besok bulan baru, maka sebenarnya aku harus duduk makan bersama-sama dengan raja. Jika engkau membiarkan aku pergi, maka aku akan bersembunyi di padang sampai lusa petang. Apabila ayahmu menanyakan aku, haruslah kau katakan, Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi dengan segera ke Betlehem kotanya, karena di sana ada upacara pengorbanan tahunan bagi segenap kaumnya. Jika begini dikatakannya, baiklah, maka hambamu ini selamat. Tetapi jika amarahmu bangkit dengan segera, ketahuilah bahwa ia telah mengambil keputusan untuk mendatangkan kecelakaan. Jika demikian, tunjukkanlah kesetiaanmu kepada hambamu ini, sebab engkau telah mengikat perjanjian di hadapan Tuhan dengan hambamu ini. Tetapi jika ada kesalahan kepadaku, engkau sendirilah membunuh aku. Mengapa engkau harus menyerahkan aku kepada ayahmu?" Tetapi jawab Yonatan, "Jauhlah dengan demikian itu. Sebab jika diketahui dengan pasti bahwa ayahku telah mengambil keputusan untuk mendatangkan kecelakaan kepadamu, masakan aku tidak memberitahukan kepadamu?" Lalu bertanyalah Daud kepada Yonatan, "Siapakah yang akan memberitahukanku kepadaku apabila ayahmu menjawab engkau dengan keras?" Kata Yonatan kepada Daud, "Apabila ayahmu menjawab engkau dengan keras," kata Yonatan kepada Daud, "marilah kita keluar ke padang." Maka keluarlah keduanya ke padang. Lalu berkatalah Yonatan kepada Daud, "Demi Tuhan Allah Israel,
Besok atau lusa, kira-kira waktu ini, aku akan memeriksa perasaan ayahku. Apabila baik keadaannya bagi Daud, masakan aku tidak akan menyuruh orang kepadamu dan memberitahukannya kepadamu. Tetapi apabila ayahku memandang baik untuk mendatangkan kecelakaan kepadamu, beginilah kiranya Tuhan menghukum Yonatan. Bahkan lebih lagi daripada itu, sekiranya aku tidak menyatakan kepadamu dan membiarkan engkau pergi, sehingga engkau dapat berjalan dengan selamat. Tuhan kiranya menyertai engkau seperti Ia menyertai ayahku dahulu. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selama-lamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut belas daripada musuh-musuh Daud. Apabila Daud dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Kemudian berkatalah Yonatan kepadanya, besok bulan baru, maka engkau nanti akan ditanya, sebab tempat dudukmu akan tinggal kosong. Tetapi lusa engkau pasti akan dicari. Engkau harus datang ke tempat engkau bersembunyi pada hari peristiwa itu, dan duduklah dekat bukit batu. Maka aku akan memanahkan 3 anak panah ke samping batu itu, seolah-olah aku membidik suatu sasaran. Dan ketahuilah, aku akan menyuruh bujangku, pergilah mencari anak-anak panah itu. Jika tegas kukatakan kepada bujangku, lihat, anak-anak panah itu lebih kemari, ambillah, maka datanglah, sebab dengan Tuhan yang hidup engkau selamat dan tidak ada bahaya apa-apa. Tetapi jika begini kukatakan kepada orang muda itu, lihat, anak-anak panah itu lebih ke sana, maka pergilah, sebab Tuhan menyuruh engkau pergi. Tentang hal yang kita janjikan itu antara aku dan engkau, sesungguhnya Tuhan ada di antara aku dan engkau sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam pembacaan kita diberi pokok renungan, yaitu sesungguhnya Tuhan ada di antara aku dan engkau. Perjalanan hidup 2 orang kekasih biasanya diawali dengan janji yang kuat untuk tetap setia. Untuk meyakinkan keduanya, ungkapan hati sebagai ikatan ditandai, Tuhan ada di antara aku dan engkau. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ungkapan yang sama disampaikan Yonatan kepada Daud di kitab 1 Samuel pasal 20 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-23, mengisahkan percakapan Daud dan Yonatan. Daud sedang dalam pelarian menghindari pembunuhan yang akan terjadi di atas dirinya. Sampailah ia kepada Yonatan lalu berkata, apakah yang telah kuperbuat? Apakah kesalahanku dan apakah dosaku terhadap ayahmu, sehingga ia ingin mencabut nyawaku? Di ayatnya yang pertama, Yonatan berusaha menghibur Daud dan meyakinkan bahwa Daud tidak akan mati dibunuh, dan menyusun rencana untuk menyelamatkannya. Mereka mengikat perjanjian, yaitu tentang hal yang kita janjikan itu antara aku dan engkau. Sesungguhnya Tuhan ada di antara aku dan engkau sampai selamanya. Kehadiran Yonatan menjadi satu bukti bahwa Tuhan hadir mempedulikan Daud sebagai penghibur dan sebagai sahabat bagi Daud. Perjanjian antara Yonatan dan Daud
merupakan gambaran tentang perjanjian antara Allah dan Anak untuk orang-orang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dalam menjalani kehidupan anugerah Tuhan, seringkali kita merasa tertekan karena dianiaya ataupun dihukum tanpa melakukan kesalahan. Bahkan ketika bahaya maut menghampiri, sadarkah kita bahwa Allah tetap hadir dalam berbagai bentuk dan keadaan? Daud diancam mati oleh Saul, tetapi Tuhan memakai anaknya sendiri untuk menjadi pelindung. Sebab Tuhan selalu beserta kita, Tuhan ada di antara aku dan engkau. Maka dari itu, mari kita tetaplah percaya kepadanya dan meyakini Tuhan selalu beserta kita. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pada hari ini atas firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan. Oleh firman-Mu yang menguatkan kami, ya Tuhan. Ajarkan kami untuk terus berpengharapan hanya kepadamu dan meyakini bahwa Tuhan sungguh ada di antara kami. Dan kami juga pun tahu bahwa kami adalah manusia yang terbatas dalam menjalani kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, tolonglah kami, lindungi kami, tuntun kami, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, ini menjadi doa kami, ungkapan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bermohon. Amin.